Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Perjuangan Ganjar Mahfud untuk memenangkan perhelatan Pilpres tahun 2004 sungguh tidaklah mudah. Indonesia mencatat banyak sejarah baru yang begitu menggelitik namun memuakkan. Drama politik dibuat secara terstruktur, sistematif dan masif, membuat kita tidak bisa lagi membedakan antara mana yang tegak lurus pada konstitusi, mana yang tidak. Selama hal ini terjadi, kita terlihat adu opini dan argumen sangat sengit ada, dan situasi yang begini ada kabar yang mengejutkan, yaitu komandan perang, siapa lagi kalau ke Ahok, menyatakan sudah siap tempur, ikut turun gunung menyuarakan Gama tahun 2024, siap face to face dengan bosnya Erick Thohir. Kalau Erick Thohir macam-macam dan ngajak rame dengan mencopot posisi Ahok sebagai komut Pertamina, maka pasti banteng bereaksi, tabrak habis-habisan. Ahok semula mengaku terkendala posisinya sebagai komut Pertamina sehingga tidak memungkinkan dirinya turun gunung, meski ia mengaku pengen banget ikut kampanye. PDI dan juga Ganjar sebagai Ahok adalah hal yang sangat menarik minatnya untuk membuat gebrakan-gebrakan memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi sepertinya hal ini belum bisa dijalankan, karena apa? Belum ada instruksi partai. Tapi hal ini bosnya sendiri Erick Thohir juga tidak ada netral juga terhadap Pilpres tahun 2004. Jadi ini adalah contoh yang kurang baik. Kalau bosnya boleh, anak buah tidak boleh. Ini kan contoh kurang baik. Jadi Erick Thohir ikut terang-terangan mendeklarasi istilahnya kampanye untuk 02. Kenapa Ahok tidak boleh? Jadi semua hal ini adalah tergantung dari instruksi partai, itu kata Ahok, termasuk untuk memenangkan PDIP pada Pileg tahun 2024. Ahok memastikan akan mengikuti arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk jika nantinya diminta untuk turut serta mengkampanyekan Ganjar Mahfud. Ahok sebagai kader PDI, saya bekerja sesuai dengan tanggung jawab partai. Namun sampai saat ini Ahok kembali memastikan belum ada arahan dari partai tempatnya bernaung tersebut. Sementara untuk Kementerian BUMN angkat suara terkait kabar Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama yang mau ikut berkampanye bersama Capres nomor 3. Staf khusus Menteri Arya Sinulinga menegaskan bahwa seluruh pejabat di perusahaan-perusahaan plat merah dilarang ikut aktif berkampanye. Adapun Kementerian BUMN merujuk ketentuan berdasarkan aturan yang dikeluarkan KPU. Kampanye pemilu yang dilanjutkan disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu
untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan atau citra diri peserta pemilu pelaksanaan kampanye. Nah, hal-hal ya, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh para peserta pemilu untuk melaksanakan kegiatan kampanye, kata Arya Sinulinga, ya, ini belum dilaksanakan. Kenapa? Karena bosnya sendiri juga ikut kampanye. Terus aturannya itu dikemanakan? Masa bosnya boleh, anak buahnya tidak boleh? Ini aturan dari mana, bro? Nah, jadi maka dari itu tahun 2024 itu memang carut marut ya masalah aturan-aturan yang berkenaan dengan Pilpres ini. Kalau bahasa Jakarta emang gua pikirin ya seperti itu. Jadi hal ini terpulang lah dari niat Ahok kalau memang mau kampanye saja. Tapi saya dengar informasi baru kemarin ya, Ahok membuat surat mundur. Saya pikir itu juga lebih baik ya, akan memberi contoh ya. Memberi contoh dengan hal-hal yang lain, terutama Erick Thohir ya. Kalau Erick Thohir kampanye mundur lah, gentle, nggak usah pakai aturan-aturan yang ditabrak-tabrak begitu. Oke, Pak Ahok, salut saya dukung Pak Ahok agar supaya tidak banyak cincong sana sini, makanya mundur, habis begitu langsung terjun ke gelanggang agar supaya Ganjar Mahfud bisa menang dan memberi contoh di depannya Erick Thohir. Inilah sebagai istilahnya contoh yang sangat bagus dan taat aturan main yang telah dituangkan di dalam BUMN. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Ahok. Berkiprahlah, gedorlah mana-mana yang perlu digedor. Hal-hal yang merintang itu adalah biasa untuk Ahok menabrak hal yang kurang bagus ya, sehingga nama Ahok betul-betul melekat di benak masyarakat Indonesia. Dan ini menambah amunisi dari pihak Ganjar Mahfud. Mudah-mudahan Ganjar Mahfud bisa menang untuk Pilpres tahun 2024. Terima kasih. Merdeka.